Di dalam diri Yesus, Allah sungguh-sungguh hadir. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh menerima kehadiran Yesus adalah adanya hasrat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka kita sama saja menolak kehadiran Yesus. Artinya, kita menolak rahmat Allah yang sangat besar bagi kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 30 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus imamu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabdamu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke ujung dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santo Hieronymus. Semoga spiritnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santo Hieronymus dikenal sebagai pribadi yang akrab dan ahli dalam kitab suci. Ia lahir di Dalmatia tahun 340, belajar di Roma, dan menjadi seorang maha guru dan seorang sastrawan sepanjang hidupnya. Ia dibaptis pada usia 25 tahun dan pada umur 38 tahun ia ditabiskan menjadi imam. Tahun 385 setelah Paus wafat, Hieronymus tinggal di Bethlehem, di mana dia membaktikan seluruh hidupnya dalam hidup monastik untuk menyelesaikan penerjemahan kitab suci berikut penjelasannya hingga wafatnya tahun 420. Tulisannya begitu banyak dan kemampuannya di bidang kitab suci membuatnya menjadi salah satu dari 4 pujangga gereja Latin
dan merupakan pelindung para ahli kitab suci. Santo Hieronymus menulis, tidak mengenal kitab suci artinya tidak mengenal Yesus Kristus. Untuk itulah Konsili Vatikan II menyerukan semua pewartaan dalam gereja seperti juga agama Kristiani sendiri harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti yang disabdakan dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengatakan, barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Menolak kehadiran Yesus dalam hidup kita sama saja dengan kita menolak Allah yang sedang berusaha membawa kita masuk dalam kerajaannya. Sejak zaman Perjanjian Lama, Allah telah memberikan rahmat yang begitu besar kepada kita umat-Nya. Akan tetapi, manusia menolak rahmat itu dan berbakti kepada Allah yang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menjadi tanda kehadiran Allah yang sempurna. Karena di dalam diri Yesus, Allah sungguh-sungguh hadir. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh menerima kehadiran Yesus adalah adanya hasrat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka kita sama saja menolak kehadiran Yesus. Artinya, kita menolak rahmat Allah yang sangat besar bagi kehidupan kita. Karena melalui Yesuslah kita dapat mengenal siapa itu Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan kembali agar kita semakin hari semakin mengenal Dia, semakin bersatu dengannya. Seperti yang sudah diteladankan oleh Santo Hieronymus, agar kita mengenal Dia. Lewat sabdanya kita mengenal Yesus. Lewat ajaran-ajarannya kita diajak untuk melaksanakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari situlah kita mampu untuk mewujudkan dan ambil bagian dalam kehadiran Tuhan di dunia ini. Ya Yesus, ajarlah kami untuk menerima Engkau dalam hidup kami seutuhnya, sehingga kami dapat memperbaiki hubungan kami dengan Allah Bapa. Ya Yesus, Kau menantikan jawaban atas panggilan, membantu di kebun anggur penuh tuai dan yang subur bagi umat pilihan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.